Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali bersama saya Gunawan, ya asal instansi dari Universitas Sriwijaya. Nah, pada video kali ini, ya saya akan lebih fokus ya berbicara tentang pengalaman-pengalaman saya belajar tentang Latsar ini ya terkait Latsar ini pada agenda kedua dan agenda ketiga, ya. Di mana pada agenda kedua, ya kami belajar tentang apa yang disebut dengan sikap berakhlak, ya. Di mana secara definisi yang pertama, kalau dia berakhlak berarti yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Bagaimana kemudian kita sebagai aparatur sipil negara ya benar-benar melayani masyarakat. Ya, kalau konteksnya tenaga pendidik begitu ya dosen berarti melayani mahasiswa dengan sepenuh hati begitu. Nah, lalu kemudian yang kedua ada yang disebut dengan akuntabel ya, bagaimana kemudian seorang aparatur sipil negara ya harus akuntabel ya harus memiliki sikap-sikap yang transparansi ya dalam proses pengadaan sesuatu misalnya begitu. Jadi harus memang semuanya tercatat secara sempurna. Nah, lalu kemudian juga harus memiliki sikap kompeten ya. Secara definisi sebenarnya bisa kita sebutkan sebagai ahli ya. Kita memang memiliki keahlian begitu ya. Dengan cara apa? Tentu harus belajar ya supaya kita memang kompeten di bidang tersebut. Nah, lalu kemudian yang keempat ada yang disebut dengan sikap harmonis. Bagaimana kemudian kita menjalani hubungan ya bersama rekan kerja, bersama dengan user kita ya dalam hal ini masyarakat atau mahasiswa begitu. Kita harus mampu menjalin hubungan-hubungan yang harmonis ya. Lalu kemudian kita juga harus memiliki sikap loyal ya, loyal kepada atasan, loyal kepada kebijakan, kepada pekerjaan gitu ya. Harus memang all out gitu ya, memberikan apa yang memang dapat kita lakukan. Lalu kemudian juga harus memiliki sikap yaitu adaptif ya. Adaptif secara definisi berarti kemampuan kita untuk menyesuaikan diri ya, beradaptasi ya dengan pekerjaan hari-hari ini. Kalau memang dia dituntut secara digital misalnya, ya kita harus bisa ya, kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan dari sistem pelayanan. Gitu. Nah, lalu kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan kolaboratif, yaitu bagaimana kemudian kita menjalankan tugas ini itu secara berkolaborasi ya, bersama-sama, tidak hanya sendiri akan tetapi dengan pihak lain ya, harus ada kolaborasi agar pelayanan itu dapat dilakukan secara maksimal. Nah, itu kemudian yang disebut dengan sikap berakhlak ya, yang menjadi dasar dari kita sebagai aparatur sipil negara menjalankan tugas gitu ya. Nah, lalu kemudian pada agenda ketiga ya, pada agenda ketiga kita berbicara atau kami belajar tentang apa yang disebut manajemen ASN dan juga smart ASN. Nah, pada materi manajemen ASN ya, kami berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya kedudukan dan peran ya, hak dan kewajiban dan kode etik ya yang harus selalu ditaati oleh setiap aparatur sipil negara, yaitu kalau secara manajemen berarti dia harus profesional ya, memiliki nilai dasar ya. Ada juga tentang etika profesi, bebas dari intervensi politik dan juga bersih dari praktik KKN yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, selain manajemen ASN ini ya, ada juga yang disebut dengan smart ASN ya. Bagaimana kemudian digitalisasi, sistem digitalisasi yang sekarang sudah diterapkan ya dalam sistem pelayanan di negara kita, ya kita harus mampu menjalankan itu ya. Kita juga harus mampu menggunakan digital ini secara bijak ya, khususnya ketika bersosial media misalnya. Tidak bisa kita hanya sembarang ngepost misalnya ya, sembarang percaya terhadap berita-berita yang belum kita cross check, belum kita validasi kebenaran dari video tersebut. Nah, melalui pembelajaran ini akhirnya kita paham, ya kita sadar, kami sadar bahwa memang perlu kehati-hatian, kebijaksanaan dalam penggunaan sosial media. Ya, itu menjadi salah satu bukti bahwa kita adalah seorang smart ASN, gitu ya. Nah, lalu kemudian untuk pembahasan-pembahasan detailnya sebenarnya kami lebih paham lagi karena adanya tugas ya, tugas yang kemudian diberikan itu membantu kami untuk memahami setiap poin-poin dari materi yang disampaikan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.